Nama saya Yanti Kunsanto. Kemarin sempat kayak macam kolaps, kepala sakit banget. Mandi, tiba-tiba nggak bisa gerak, kepalanya beberapa saat nggak bisa gerakin, sakit setengah mati, nggak lama muntah-muntah. Terus sempat ke rumah sakit lain, itu ternyata kena aneurisma otak. Karena istri saya ini kemarin didiagnosa aneurisma, ada pelebaran pembuluh darah di otak dan itu sudah pecah. Dari gejala itu saya mencari dokter yang kredibel ya, yang punya kompetensi di bidang penyakit aneurisma ini. Saya temukanlah Dokter Marjono, Dokter Joy ini, yang ketika juga saya lihat memang di situ subspesialis aneurism. Dari situlah saya akhirnya mencari di mana Dokter Joy ini. Akhirnya ketemu di Rumah Sakit Mandaya ini. Nah, dari hasil pertemuan itu, Dr. Joy menawarkan terkait penyakit dari istri saya ini ada 2 tindakan medis yang bisa beliau ambil. Pertama itu tindakan cooling, yang kedua itu tindakan clipping. Katanya ternyata Dr. Joy kan masuk MURI juga karena itu. Sebetulnya terus terang saya udah confirmnya mau ke KL, tapi karena ini udah nggak bisa bawa untuk terbang, itu kan udah bahaya gitu kan. Ya setelah ditindak beliau, ya confirm lah kalau maksudnya bisa kok dikerjain di sini. Dr. Joy juga udah sangat-sangat expert gitu, nggak usah ragu. Pasang coiling, oke kok, kelihatan pinternya. Dan praktis, nggak itu jelasinnya juga enak. Ya biasa kan sakit kepala ya. Ini agak berkurang yang sakit, tinggal yang bekas operasi aja ini. Jadi itu kan sebelum dilakukan operasi, dia selalu merasa kepalanya itu kayak nyut-nyut di kepalanya, ada rasa sakit begitu. Nah, pasca operasi itu sudah hilang. Jadi saat ini dia ada rasa sakit itu mungkin karena bekas bedah ya di kepalanya. Saya di sini sebagai pasien Mandaya dikarenakan saya mengalami penyumbatan di batang otak. Kebetulan habis MRI sudah ketahuan ada penyumbatan. Setelah itu baru tindakan. Jadi ditawarkan tindakan, ya udah langsung tindakan DSA. Saya kan nama Jama Hondir, sakit kedut mata, kedut. Makin lama tadi bukan mata, terus ke pipi. Dari ke pipi ke bibir turun. Dari bibir turun kuping, bunyi itu krekek gitu. Karena ketakutan tiap hari, jiwanya jadi nggak tenang. Waduh, gua mati nih, besok ntar tidur bangun, aduh gua mengok kali ini ininya. Ya puji Tuhan, sekarang ya begini saya jadinya. Sudah sehat, puji Tuhan, tangan udah gerak dan jalan. Kemarin sore saya belajar jalan, tes seimbang saya karena udah lama nggak jalan kan, 2 hari nggak jalan lah. Ya puji Tuhan, saya bisa bicara lagi. Memori saya nggak ada yang lost, memori sama sekali nggak lost, saraf saya nggak ada yang rusak, damage nggak ada. Bisa jalan, tangan bisa gerak, ya Tuhan baiklah. Saya lihat dokter Jo, kayaknya boleh nih dokter, ya kan, yang masalah besar aja dia bisa nanganin, masa masalah saya doang begini, mungkin kan dokter cuman bilang diganjel, masa nggak bisa. Saya pikir, jadi saya yakin sama dokter Jo itu, orangnya baik lagi, ganteng lagi, waduh bikin saya semangat. Jadi begitu hasil MRI keluar bahwa tumor itu memang sudah cukup besar untuk ukuran anak kecil ya, sekitar 6 cm. Jadi juga ada efek hidrosefalusnya. Memang opsi yang paling bagus itu adalah harusnya diambil, dan itu malah cenderungan bisa ada kemungkinan bersih. Tes MRI-nya itu baru saya tahu bahwa ada tumor sama kista di otak. Penekanan ke bawah, akhirnya bicaranya tuh dalam 6 bulan terakhir tuh udah mulai kacau, nggak terkontrol. Saya sadar, meskipun saya tutup mata, diajak ngomong saya oke. Saya dengar koordinasinya bagus. Saya masih punya fungsi luhur untuk mengerti, oh kalimat ini tujuannya apa, kalimat ini tujuannya apa. Nah dari situ saya sadar bahwa saya bisa berkomunikasi yang baik gitu. Saya bisa minta minum aja udah bagus kan, itu kan berarti kan orientasinya bagus. Tadi dikontrol sama Dokter Jo kasih semangat, saya bisa berjalan dengan baik dalam tanda kutip ya. Artinya 80% lah. Nanti pelan-pelan sampai 100%. 30 menit setelah operasi anaknya sudah sadar, langsung minta makan. Coba tanya ke dia, coba gerakin kakinya, dan itu bergerak. Coba diangkat. Saya juga kaget sebenarnya. Ini baru berapa jam ya, tapi udah bisa menggerakkan kaki, itu menurut saya sih udah kuat gitu. Saya ucapin thank you buat
Dr. Joy sama timnya, juga Dr. Lili, dan seluruh yang ya dari tim yang UGD lah sampai saat ini saya memang Tuhan yang memberikan, tapi kalianlah yang dipakai sama Tuhan. Kalau kita sebutnya Dr. Joy, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak kami lah, kita percaya itu aja sih. Udah siap buat sekolah ya Bang? Iya. Iya. Salam Dr. Joy. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.